Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 40. Dasar pelakor. Hari ini, sepasang suami istri yang telah menghabiskan bulan madu dadakan itu akan kembali ke rumah. Cila sudah membeli banyak oleh-oleh untuk dibagikan, dari mulai souvenir sampai makanan ringan. Semalam Mama Yanita telah memberitahu keduanya, untuk langsung menempati rumah baru yang sudah disiapkan sebelum mereka pulang. Karena barisan orang tua akan menunggu mereka di sana. Sayang, aku masih betah di sini. Cubik Cila merasa kurang. La memandangi laut lepas dari arah balkon, tak rela jika harus pergi secepat ini. Albert mendekap istrinya dari belakang dan mengecup pipi kiri Cila sekilas. "Kalau begitu biar aku pulang sendiri," tawarnya. "Tidak mau," tolak Cila mentah-mentah, lalu berbalik, menatap wajah Albert. "Kenapa? Bukankah kau bilang di sini itu sangat indah?" "Percuma saja, tidak ada kakak, yang indah akan menjadi jelek, yang menyenangkan akan terasa membosankan. Selagi ada kakak, di mana saja akan terasa berbeda." Mendengar itu, Albert terkekeh geli, lalu tanpa bosan mengecupi pipi yang semakin menggembung itu tanpa henti. Dengan menghabiskan waktu 1,5 jam, Albert dan Cila berhasil tiba di ibu kota. Di sana, sang supir yang ditugaskan oleh Mama Yanita, siap mengantarnya ke rumah. "Lalu kemana Juna?" "Hei, selama Albert tidak ada, lelaki itu sangat sibuk bekerja menggantikan tuannya. Tidurlah, kalau sudah sampai nanti aku bangunkan," ucap Albert perhatian, merasa kasihan terhadap istrinya yang terlihat kelelahan. Karena hampir setiap malam mereka begadang, hanya demi menjenguk sang anak yang masih dalam kandungan. Cila tersenyum tipis, lalu mengangguk setuju. La menyandarkan kepalanya di dada bidang sang suami, dan mulai memejamkan mata. Benar saja, belum lama dalam posisi seperti itu, Cila sudah nampak terlelap, pulas dalam dekapan Albert yang terasa hangat dan sangat nyaman. Sedangkan lelaki itu tak berhenti untuk mengelus punggung sang istri, sambil sesekali mengecup puncak kepalanya dengan sayang. Setibanya di rumah, mereka disambut begitu antusias oleh Mama Yanita, Sarah, Papa Ardin dan juga Pram. Albert mengitari mobil, lalu membukakan pintu untuk istri kecilnya. Mata Cila berbinar-binar saat ia melihat tatanan rumah baru mereka. Tidak ada yang sederhana, semuanya serba wah, tetapi bukan itu yang akan menjadi poin pentingnya. Bersama siapa, adalah satu-satunya nilai yang membuat guncahan bahagia di hati Cila. Dengan tidak sabaran, gadis itu mengajak sang suami untuk masuk, disusul sang supir yang membawa barang bawaan mereka, keduanya bergandengan tangan dan berhenti tepat di depan pintu. Semua orang sudah menyambut, tak terkecuali para pekerja yang sudah ditugaskan oleh Sarah. "Mama, Papa," sapa Cila dengan riang, setengah berlari, menghambur mendekap satu persatu secara bergantian. "Bagaimana? Apa honeymoon kalian menyenangkan?" tanya Mama Yanita dengan senyum merayu. Yakin, kalau sang putra tidak sedikit pun melepaskan istrinya. "Sangat, honeymoon kita sangat menyenangkan. Bahkan kita berdua selalu begadang hampir setiap malam," balas Cila jujur. Membuat semua orang saling pandang dengan gelengan di kepala diiringi kekahan. "Wah, apa maniak ini yang memaksamu?" tunjuk Papa Ardin pada Albert. Sebelum menjawab, Cila menarik dan mendekap erat lengan sang suami. Ia menggeleng lalu berkata, "Tidak, kali ini Cila yang memintanya." Tergelak, semua orang merasa gemas dengan jawaban gadis itu.
Sedangkan Albert mengacungkan jari jempol sambil mengedipkan sebelah matanya ke arah Cila, bangga. Setelah menyelesaikan candaan itu, Sarah mengajak semua orang untuk masuk, begitu sampai di ruang tamu. Ia menarik Rani, asisten rumah tangga yang akan membantu Cila membereskan rumah. "Sayang, ini Rani, asisten rumah tangga kalian. Dan Rani, ini adalah kedua majikanmu, Cila dan Albert. Ayo perkenalkan dirimu," ucap Sarah memperkenalkan lebih dulu. Ia mendapatkan gadis muda itu dari sebuah yayasan penyalur tenaga kerja, yang direkomendasikan oleh teman-temannya. "Perkenalkan saya Rani, Nyonya, Tuan. Saya yang akan membantu Nyonya mengurus rumah. Bila nanti ada kesalahan, mohon langsung tegur saya saja. Terima kasih," ucap Rani, memandang ke arah Cila dan Albert bergantian. Senyumnya mengembang, begitu menyadari majikan lelakinya begitu tampan. "Mbak Rani umur berapa?" tanya Cila antusias, membuat senyum di bibir itu menyurut. Dilihat dari wajahnya, Rani masih sangat muda. 25 tahun, Nyonya," balas Rani cepat. "Wah, umurnya sama dengan kakak. Kalau begitu jangan panggil Cila Nyonya, aku masih 18 tahun. Ucapnya, ia berniat menjadikan Rani sebagai teman, untuk menemaninya di rumah saat Albert bekerja. Rani merasa kikuk sendiri. Apa dia tidak salah dengar, masih muda tapi sudah menikah. Sedangkan dirinya, orang kaya mah bebas ya. "Ah, iya baik, Nona," melirik ke arah Albert yang terlihat terus bergeming. "Albert," panggil Mama Yanita, yang dipanggil hanya melirik acuh. Tahu pikiran sang ibu. Lelaki itu malah merengkuh pinggang sang istri, lalu menyenderkan kepalanya di bahu Cila, menunjukkan sisi manjanya. "Tidak mau, Ma. Aku takut istriku cemburu jika aku bicara dengan wanita lain," tuturnya. "Heh, memangnya Mama bukan seorang wanita?" pekik Mama Yanita. "Kalau begitu aku tidak mau bicara dengan Mama juga." Semakin melesakkan kepalanya sambil mengendus aroma Cila. Tidak tertarik sama sekali dengan apa yang dibicarakan. Semua orang saling pandang, sedangkan Rani menundukkan kepalanya dalam. Menyadari, sifat tuannya yang dingin terhadap orang asing. "Sayang," Cila yang merasa tak enakan ingin menegur sang suami. Namun, belum juga melanjutkan kalimatnya, Albert sudah mengangkat tubuhnya ke udara. Refleks, gadis itu langsung mengalungkan tangannya di leher Albert. "Mau kemana?" tanya Cila. "Kita istirahat saja. Aku lelah, semalam kau membuatku kehabisan tenaga," ucap Albert manja, ingin seisi dunia tahu, kalau hanya Cila yang mampu mengisi ruang di hatinya hingga penuh. "Ma, Pak, kami berdua pamit ya," sambungnya, tanpa menunggu jawaban lelaki itu melangkah, menapaki anak tangga menuju ke lantai 2. Kekahan kecil terdengar dari bibir keduanya, dapat mereka lihat sesekali Albert menggerakkan kepala, beradu dengan milik Cila. Semua manusia di bawah seperti patung tak bernyawa, lagi-lagi dunia hanya milik berdua. "Anakmu, Ardin," gumam Pram sambil geleng-geleng kepala. Sesampainya di lantai 2. "Memangnya kakak sudah tahu kamar kita di mana?" tanya Cila yang dijawab gelengan oleh Albert. Lalu, tanyanya lagi dengan kening yang mengernyit. Albert berhenti di salah satu pintu dengan ukiran kayu yang diberi warna coklat tua. "Yakin, ruangan di depannya adalah kamar utama. Ini kan rumah kita, di mana saja akan menjadi tempat kita bercinta. Jadi, kita bebas memilih yang mana saja."
Balas Albert dengan senyum sumringah. Ia meminta Cila membuka pintu, dengan patuh gadis itu memutar kenop hingga ruangan itu sukses terbuka. Mata Cila melebar, di dalam sana benar-benar sudah tampak rapi, dengan tempat tidur king size, sofa dan yang lainnya. Warna putih adalah yang paling dominan, memberikan kesan hangat bagi penghuninya. Sepertinya kamar ini sangat nyaman, ungkap Cila. Tanpa menunggu lama, Albert melangkahkan kakinya, masuk ke dalam kamar tersebut. Dengan seringenakel, lelaki itu berbisik merayu. Kita langsung coba. Siang hari ini terlihat begitu cerah, awan berarak di langit yang membiru, menemani sang surya yang tengah menyinari dunia. Panas sinarnya benar-benar menyengat, membuat siapa saja pasti memilih berada di dalam ruangan atau berteduh di halte pinggir jalan. Namun, semua itu tak menyurutkan semangat Nana untuk membawakan makan siang untuk sang pacar. Ya, karena selalu sibuk bekerja, gadis itu berinisiatif untuk membawakan Juna sesuatu. Berharap lelaki itu akan senang dan bertambah semakin mencintainya. Dengan langkah riang, Nana menapaki bumi yang berpijar. Hingga sampai di perusahaan, gadis itu baru menelpon sang pacar. Di ruangan Albert, Juna nampak mengulum senyum. Saat ia melihat teleponnya berdering dan menunjukkan satu nama yang istimewa di hatinya. La berdeham pelan, baru menggeser icon hijau di layar. Halo, sapanya dengan suara sekul mungkin. Halo kak, aku di depan perusahaan, bawain kakak makan siang, aku titipin aja apa gimana? Balas Nana, ia berteduh di bawah pohon rindang, menghalau sinar matahari yang begitu terang menyinari bumi. Sudah datang kenapa tidak masuk? Aku akan menjemputmu, ucap Juna langsung bangkit dari duduk. Enggak usah. Biar aku yang ke ruangan kakak, tolak Nana. Kamu enggak apa-apa. Ya enggak apa-apalah, emangnya kenapa? Ya sudah, bilang saja ke resepsionis, biar mereka mengantarmu. Final Juna, dan Nana langsung mengiyakan permintaan kekasihnya itu, lalu memutus panggilan telepon. Bersamaan dengan itu, Sylvia mengetuk pintu, izin untuk masuk. Setelah bertanya pada resepsionis, Nana melangkah menuju lift. Awalnya salah satu dari wanita muda itu ingin mengantar, tetapi Nana menolak. Ting! Bunyi pintu lift terbuka, Nana buru-buru melangkahkan kakinya keluar. Lalu mengikuti petunjuk yang resepsionis itu berikan, tentang letak ruangan bos besar, yang pastinya ada sang pacar. Gadis itu mengembangkan senyum, ia kembali menata penampilannya sebelum bertemu Juna. Ia melangkah dengan anggun, tetapi anehnya pintu ruangan itu sedikit terbuka. Dengan dada yang berdebar-debar, dan senyum yang mengembang, Nana mengetuk pintu seraya menyembulkan kepalanya. Dek, Kak Juna. Pekik Nana marah, membuat kedua orang yang sedang berada di ruangan tersebut terlonjak kaget. Bukan tidak punya alasan gadis manis berambut sepinggang itu berteriak. Saat ia menyembulkan kepala, hal yang ia lihat adalah sang pacar yang sedang memegang pinggang seorang wanita. Lantas, dengan nafas memburu, Nana masuk tanpa meminta izin pada kekasihnya. Ia langsung menarik pergelangan tangan Sylvia hingga di ambang pintu. Plak! Tangan mungil itu terangkat, mengayun dan landas di pipi mulus Sylvia yang terhalang blus on. Dasar pelakor! Seenak jidat ngerebut pacar orang iyo ya. Emangnya iyo nggak laku apa? Hah? Lo tuh cantik, tapi sayang kelakuannya kayak setan. Cercau Nana dengan amarah yang memuncak, tak hanya Sylvia yang terkejut mendengar makian serta tamparan itu.
Pun dengan Juna yang terlihat melongo, menyaksikan kelakuan barbar pacarnya. "Maksud Anda apa, Nona?" Ketus Sylvia tidak terima dituduh seperti itu. Tadi ia hanya menyerahkan berkas kerjasama, lalu saat ia berdiri, tak sengaja kakinya tergelincir, dan Juna refleks menangkapnya. Tapi kenapa dia malah ditampar dan dituduh sebagai pelakor? Najis. Pakai belaga polos. Harusnya gue yang nanya, kenapa Io ada di ruangan pacar gue? Lo siapa? Tudingnya tak kenal takut, tak peduli meski Sylvia terlihat jauh lebih tua darinya. Yang namanya pelakor tetap pelakor, gak ada kenal usia. Batin Nana mantap. Pacar. Sylvia membeo dengan bola mata yang melirik. Juna meminta penjelasan. Ia tidak tahu, kalau asisten bosnya itu memiliki pacar. Udah ditampar masih aja ngelirik-ngelirik cowok gue. Pergi sono, mau gue gibeng. Jangan lo pikir gue takut ya. Umur aja yang tua, tapi kelakuan kayak bocah. Kesal Nana sekali lagi, bola matanya nyaris loncat dengan tangan yang bertolak pinggang. Sayang. Panggil Juna ingin melerai, ia sudah sangat kesulitan untuk menelan salivanya sendiri melihat tingkah Nana dari tadi. Sayang. Beo Sylvia lagi, belum mengerti sama sekali. Diem. Kak Juna juga apa-apaan sih pegang-pegang cewek lain. Sengaja biar aku lihat. Rengek Nana lengkap dengan ribier mengerucut manja. Jahat tahu nggak? Nah, aku bisa jelasin. Jelasin apa? Jelasin kalau kamu punya hubungan sama dia. Tunjuk Nana tepat di depan wajah Sylvia. Niat ingin marah, wanita itu malah menonton perdebatan Nana dan Juna. Bukan seperti itu, Nana. Kita. Intonasi semakin tinggi. Jadi kakak beneran punya hubungan sama dia, sampai ada kata, kita, segala. Berarti ucapan kakak waktu bohong. Katanya cuma cinta sama Nana, mana buktinya? Kenapa sekarang kayak gini? Kakak cuma mainin hati Nana, iya. Rancaunya tanpa henti, bahkan matanya sudah berkaca-kaca. Siap menumpahkan bulir-bulir bening tanda kekesalannya. Kakak jahat banget tahu nggak? Harusnya dari dulu sampai sekarang Nana nggak percaya sama kakak. Kakak tuh emang bener-bener buaya. Cocok sama dia. Lagi, tangannya menuding ke arah Sylvia yang sedari tadi bergeming. Kali ini Ja sudah terisak-isak, terprovokasi oleh pikirannya sendiri. Nana, dengerin aku dulu. Pinta Juna mencoba meraih telapak tangan gadisnya. Tetapi sayang, tangan besar itu langsung ditepis, bahkan menyisakan rasa sakit, karena Nana benar-benar sangat kuat. Nggak usah pegang-pegang aku, pegang dia aja sana. Ucapnya dengan sesenggukan. Apa lo lihat-lihat? Pergi sana, udah diusir juga masih aja di sini, nggak tahu malu banget sih. Sindirnya pada Sylvia yang nampak mengulum senyum kecil. Merasa lucu dengan tingkah ABG yang ternyata kekasih dari lelaki di depannya. Juna menggaruk tengkuknya yang tak gatal, ada rasa malu, bercampur senang melihat kecemburuan Nana. Apalagi saat melihat gadis itu tanpa segan menamparkan Sylvia. Wah, sepertinya kelak Juna tidak akan bisa selingkuh dari gadisnya, bisa-bisa pas bangun tidur burung Juna sudah hilang entah kemana. Mas, aku pergi dulu ya. Ucap Sylvia iseng dengan mengedipkan sebelah matanya. Tidak tahu, kalau tingkahnya justru membangunkan macan yang hampir saja terlelap. Dasar pelakor nggak tahu diri. Memekik seraya menarik kuat rambut Sylvia yang dikuncir membentuk cepolan, hingga wanita itu mengadu kesakitan. Au! Tuan tolong!
Pekik Sylvia meminta pertolongan dari amukan Nana. Jangan harap lo bisa minta pertolongan sama pacar gue, cewek udik yang suka ngumbar selangkangan, gue nggak takut sama lo. Nana semakin menjambak rambut indah itu, hingga terlihat sangat acak-acakan. Ia tidak peduli lagi pada Juna yang berusaha melerai. Sayang, cukup. Pinta Juna seraya menarik Nana supaya menjauh dari Sylvia, tetapi seperti dirasuki setan, tangan Nana terus menggapai-gapai. Sini yo. Pelakor. Sayang, dia bukan pelakor. Tegas Juna, sambil mendekap pinggang Nana yang masih terus ingin berlari ke arah Sylvia. Kamu belain dia. Bukan belain, tapi emang dia bukan pelakor, dia sekretaris Tuan Albert. Apa? Lanjut ke bab 41.